Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita sekalian, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu. Besar harapan kita, mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi wadah dasar kita barataan meraih ridhonya Allah dan menggapai ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Faslun fi sunanis shalah. Masuk pada pasal seputar sunat-sunat sholat. Artinya pembahasan gawian-gawian di dalam sholat yang kalau ditinggal kada apa alias sah aja sholatnya, namun sayang kalau ditinggal. Kalau dikerjakan berpahala ganang. Wa sunanuha katsiratun. Sunat-sunat sholat itu banyak. Jadi di kitab kita ini hanya potongan-potongan kecil aja. Ulama ada yang bahkan menulis sunnah-sunnah sholat itu sampai ratusan. Dan itu di kitab Al-Mutawwalat, kitab-kitab yang luas. Kita belajar kitab yang halus aja. Sunanuha katsiratun, sunat-sunat sholat itu banyak. Minha, termasuk diantaranya raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika awal bermula sembahyang, mengangkat kedua tangannya itu sunnah. Adapun lafaz Allahu Akbarnya itu rukun. Gerakan tangannya itu kada wajib. Artinya kalau pian sembahyang tangan kada bergerak pun langsung bersedekap tanpa berangkatan Allahu Akbar sah. Atau tangan ke belakang Allahu Akbar sah. Atau tangan kayak ini Allahu Akbar sah. Cuma kurang ajar. Kita ini ibadat seakan menghadap Allah Ta'ala, jangan bermacam-macam kalau buat. Kalau standar fikihnya kada ada kewajiban gerakan tangan ketika bermula sembahyang. Yang wajib cuma lafaz Allahu Akbarnya itu dan niat dalam hati. Wa inda ruku' begitu juga sunnat mengangkat kedua tangan
ketika bermula hendak ruku. Setelah tuntung membaca surat kedua, hendak ruku kita nih. Itu sunat mengangkat lagi kedua tangan. Allahu Akbar, hanya ruku, tunduk. Jadi sunat ulan mengangkat kedua tangan. Wa inda raf'i minhu, bangun dari ruku, sunat lagi mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah, sunat itu. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal, nih. Dan sunat juga mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Ingatkan, ketika bangun dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, berarti ini di sholat maghrib, sholat isya, duhur, dan asar. Subuh adalah dada. Sunat mengangkat kedua tangan ketika bangun tuntung dari tasyahud awal menuju berdiri pulang. Allahu Akbar. Di sini kada disebut bangun dari sujud rakaat pertama menuju berdiri rakaat kedua, kada ada. Karena kada disunatkan. Mendengarlah. Rakaat pertama nih sujud, yang kedua habisnya apa? Bangun pulang kan menuju rakaat kedua. Tuntung di akhir rakaat pertama sujud kedua, hendak bangun pulang menuju rakaat kedua. Di situ kada disunatkan mengangkat kedua tangan. Misal 4 rakaat sembahyang kita isya nih, habis ini kita isya. Itu bangun dari tuntung penghujung rakaat, yang disunatkan mengangkat kedua tangan ketika tuntung tasyahud awal aja menuju ke atas rakaat ketiga. Kalau menuju rakaat kedua, kada sunat mengangkat kedua tangan. Jadi kada setiap bangun menuju rakaat selanjutnya mengangkat kedua tangan. Amun ada di antar kita sembahyang isya misal, bangun rakaat pertama menuju rakaat kedua, Allahu Akbar, angkat pulang. Tasyahud awal, angkat pulang. Rakaat ketiga menuju rakaat keempat, angkat pulang. Itu orang kada belajar. Kelihatan. Perhatikan jangan Nabian. Mun sembahyang di masjid atau di mana. Mun ada yang sembahyang maghrib atau sembahyang isya atau duhur atau asar, rakaat pertama menuju rakaat kedua berdiri mengangkat kedua tangan, berarti kada paham sunat. Kadang ulun iseng-iseng memperhatikan juga di masjid. Ada orang kadang arti juga kada belajar. Tiap rakaat mengangkat tangan terus. Padahal sunatnya sekedar bangun dari tasyahud awal. Rakaat pertama kada, rakaat ketiga kada, rakaat keempat maginnya. Rakaat keempat ada kelima kah? Adapun takbiratul ihram angkat kedua tangan. Menuju ruku angkat kedua tangan. Di tiap rakaat menuju ruku tuh. Menuju i'tidal angkat kedua tangan. Di tiap rakaat. Kalau bangun menuju pindah rakaat selanjutnya cuma setelah tasyahud awal aja disunatkan mengangkat kedua tangan. Itu kawa menjadi tolak ukur orang tuh belajar atau kada. Lihat aja kan Nabi sembahyang di masjid bisa pian bejajalanan bukan nang anung-anung nih. Kadang bangka kendaraan ke IKN kemana-mana sembahyang pinggir jalan kan. Melihat orang angkat berait tiap rakaat ada belajar ya. Sunatnya setelah bangun tasyahud awal aja. Nah ingat, sawat imamnya mengangkat harus juga. Tak lalu imam juga ada belajar berarti. Oke. Wa min sunaniha, dan termasuk sunat salat selanjutnya doaul istiftah. Doa istiftah. Istiftah itu bisa diartikan pembukaan.
doa istiftah. Yang mana doa istiftah tuh? Hayo, sahabat kita tahu. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Fatihah, di situ letak doa istiftah. Apalah biar? Apa doa istiftah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sawat baanakan kada apa doa istiftah talalu kalah lawan mualaf siapa? Kita nak mulai lahir Islam saat kada apa doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa lagi? Kadang-kadang hujan, alasan ini wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal muslimin ka musyrikin kan yang pertama. Amun pian SD tapuntal antara musyrikin dan muslimin ulun maklumi. Amun tuha sudah nenggai ini pehuban. Talalu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Amun itu tak huruf artinya kacau. Yang pertama tadi wa ma ana minal musyrikin, dan ulun bukan bagian orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Amun pian ganti wa ma ana minal muslimin, dan ulun bukan golongan orang Islam. Musyrikin dulu nang di ujung wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan disitulah karena itulah ulun diperintah salat tadi wa ana minal muslimin, dan ulun termasuk orang-orang Islam. Jangan hanifah muslimah wa ma ana minal muslimin, dan aku tidaklah termasuk orang Islam. Bahaya amun diyakini bisa murtad. Nah, doa istiftah itu penting. Bujur, kalaupun kada dibaca sah salat kita. Tapi ini doa warid anin Nabi, dari Nabi pelajari. Ada nasnya, jangan kada hafal. Jangan dites tunggal lingkungan nih, hafalan doa istiftah Rabi. Tsumma ta'awudz. Lalu sunat salat selanjutnya at-ta'awud, membaca a'udzubillah sebelum membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca a'udzubillah itu sunat. Apa gerang arti a'udzubillah? Aku berlindung dengan Allah. Wa yusannu fi kulli rak'atin, dan membaca ta'awud itu disunnatkan di tiap rakaat. Artinya setiap memulai Fatihah di awal rakaat manapun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ula akadu, dan membaca ta'awud di rakaat pertama lebih ditekankan. Nah, dalam fikih mazhab Syafi'i membaca a'udzubillah itu di tiap rakaat. Namun ada sebagian ulama sufi di rakaat pertama aja membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatihah nang rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kada mau sidin membaca.
Ditakoni alasannya apa? Aku kada hendak karancakan menyebut ngaran setan. Wah. La uhibbu an adzkura isma syaitan. Kan di dalam a'udzubillah ada menyebut nama setan itu. A'udzubillahi minasy syaitan. Cukup kan sekali aku menyebut ngarannya aja. Nah, ada sebagian gitu. Makanya ditekankan wal ula akadu. Di rakaat pertama membaca a'udzubillah lebih ditekankan. Wa qira'atu suratin li ghairil ma'mumi sami qira'ata imamihi ba'dal Fatihah. Dengarkan. Sunat salat selanjutnya membaca surat Al-Qur'an setelah tuntung Fatihah. Tapi ini gasan selain makmum yang mendengar bacaan imam. Ulun ulangi, membaca surat setelah Fatihah sunat, tapi gasan selain makmum yang mendengar bacaan imam. Artinya siapa selain makmum yang mendengar bacaan imam? Imam itu sendiri atau kita makmum tapi kada mendengar bacaan surat imam kedua. Misal duhur, asar, sembahyang berjamaah, kita makmum kada mendengar bacaan surat kedua imam. Lalu apa? Tuntung baca Fatihah, sunat kita baca surat dua masing-masing. Adapun makmum yang mendengar bacaan surat kedua imam, kayak pian tadi, berjamaah lawan ulun. Pian sembahyang maghrib berjamaah lawan ulun, ketika ulun tuntung baca Fatihah, pian kan otomatis baca Fatihah juga nih. Tapi setelah ulun tuntung, apakah setelah pian baca Fatihah disunatkan membaca surat masing-masing? Kada. Kenapa? Posisi pian mendengar bacaan ulun. Ulun yang membaca jahar nyaring surat setelah Fatihah. Sehingga dalam keadaan itu pian kada sunat membaca surat setelah Fatihah. Dengarkan ulun aja. Nah, ini yang dimaksud li ghairil ma'mum asami qira'ata imamihi. Membaca surat setelah Fatihah itu sunnatnya, kesunahannya tertuju pada orang selain yang mendengar bacaan imam. Kalau yang mendengar bacaan imam kada disunat, kada disunatkan. Dengarkan bacaan imam aja. Kalau pian kada mendengar bacaan imam, contoh sembahyang duhur, kan israr, kita baca Fatihah masing-masing, imam baca Fatihah masing-masing, baca surat masing-masing juga. Sunat kita baca surat. Asar, kayak itu juga. Atau dalam keadaan jamaahnya panjang, listrik mati, sembahyang maghrib, pian kada mendengar bacaan imam di muka. Sunat baca surat pian di ujung belakang saf. Kalau mendengar bacaan surat kedua dari imam, gugur kesunahan membaca surat setelah Fatihah. Nah, mengertilah. Jangan maulah-ulah surang. Imam nih membaca surat kada baik suaranya. Membaca surat Ad-Duha tuh kada belagu. Aku membaca surat gini belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mendengar imam baca surat kedua. Karena bacaan imam kada mardu nya, lalu membaca surang, kada dapat pahala. Afdal mendengarkan bacaan imam. Dan mengerti lah. Nyaring mana hujan nah, lo kada dengaran. Wal jahru fi subhi wa rak'ataini al-ulayaini min al-maghrib wal isya lirrajuli wal mar'ati illam yahdur indaha rijalun ajanib. Sunat solat selanjutnya membaca nyaring
bacaan Fatihah serta bacaan surat setelah Fatihah dalam sembahyang subuh dan dalam 2 rakaat pertama dari maghrib dan isya. Membaca nyaring Fatihah dan surat setelahnya dalam sembahyang subuh berjamaah, sunat nyaring. Makanya praktek kita selama ini, kalau sembahyang subuh berjamaah, imam baca Fatihah nyaring enggak ada? Nyaring. Baca surat setelah subuh nyaring. 2 rakaat pertama maghrib, rakaat pertama dan rakaat kedua, yang pertama nyaring Fatihah dan surat, rakaat ketiga maghrib hajar israr. Begitupun isya, 2 rakaat pertama Fatihah dan suratnya nyaring, rakaat kedua Fatihah suratnya nyaring, rakaat ketiga, rakaat keempat dalam isya israr. Cuma Fatihah aja yang dibaca. Nah, ini yang dimaksud jahru fi subhi wa rak'ataini al-ulayaini minal maghrib wal isya lirrajuli, gesan jamaah lalakian. Artinya gesan imam lalakian sunnatnya jahar nyaring baca surat dan baca Fatihah di 2 rakaat subuh atau 2 rakaat pertama dari maghrib dan isya. Wal mar'ah, begitu juga bagi jamaah babinian. Dengarkan. Maksudnya kayak apa? Salat berjamaah, imamnya babinian, makmumnya babinian. Sunat imam babinian tadi, kalau sembahyang subuh mengimami babinian yang lain, baca Fatihah dan suratnya dinyaringi kedengaran makmum. Begitupun 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya. Kayak lakian. Tapi syarat bagi jamaah binian, in lam yahdur inda rijalun ajanibu, selama di seputaran tempat mereka sembahyang, jamaah binian khusus imamnya binian, sekitaran situ kadada lalakian bukan mahram. Selama ruangan tersebut kadada lakian bukan mahram, melihat, mendengar. Kalau ada lakian bukan mahram, barang bertiga, berempat, berdua, sunat imam babinian tadi membaca israr, kada nyaring. Kalau lakian bebas, ada binian, kada ada binian, 2 rakaat pertama subuh nyaringi, 2 rakaat pertama maghrib isya nyaringi. Kalau binian sunat juga, imamnya binian, makmum binian. Tapi catatannya kadada di lingkungan paparak situ lalakian bukan mahram mendengari. Paham lah? Jadi kalau ada lakian, ini terjadi kapan? Misal dalam pesantren, pesantren banat, pesantren khusus perempuan, putri, pondok putri. Nah tuh sholat berjamaahnya boleh imamnya binian, makmumnya binian. Sama kayak lakian, nyaringi sholat subuh 2 rakaat, nyaringi 2 rakaat maghrib, baca Fatihah dan surat, nyaringi baca Fatihah dan surat ketika isya. Karena mereka tertutup, karena ada lakian di situ. Kalau ada lakian, israr, jangan nyaring membaca. Kenapa? Takutan jadi fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Itaratus syahwat, memunculkan syahwat bagi lakian. Fikih itu apik. Bujur, suara binian itu menurut pendapat ulama yang paling sah, yang paling asah, suara binian itu lain aurat. Tapi kalau suara binian yang memang dikatakan bukan aurat, menjadi sebab lakian yang mendengar terpancing syahwatnya, jadi haram bagi lakian mendengarkan. Karena di balik suara binian itu ada sihir. Ada sihir. Binian amun sudah bisa berpandir dengan lembut, halus, mabok lakian.
Coba biar lihat warung-warung Jablay itu. Coba sini nang suaka Jablay yang katakan coba. Bisa nya bepanten nang lembut. Kak, mangiyaw kakak nang datang ni umur 55. Mesan apa kak? Datang mana dia? Saprit kah? Coca-Cola kah? Itu lakian mendengar bisa rusak otaknya, bisa syahwatnya. Harga saprit tuh harusnya 8.000, hakun lakian membayar 50 karena sihir suara. Makanya suara binian bahaya, termasuk dijaga dalam fikih. Ketika berjamaah perempuan satu sama lain ada lakian, langsung suara tuh redupkan, jangan nyaring lagi. Nah, itu. Uyuh nah. Hujan nyaring. Wa wad'ul yumna ala qu'il yusra wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Mudah-mudahan selalu dinaungi oleh Allah Ta'ala, dijaga dari bala musibah bencana, dan dipermudah mudahan keberatan urusan-urusan kita dunia dan lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin.